waiting for the kingdom come. His name I find, His name I find, His name I find the peace I seek. His name I find, His name I find, His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi yang bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman di Sema Adonai pada hari Jumat 2 Februari 2024. Yang malam ini materinya mengenai teologia proper ya Bapak Ibu, dan temanya sama, yaitu part 2 cara Allah memperkenalkan diri. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya terlebih dulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, mari kita satukan hati dalam doa ya. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu ya Bapa, rindu selalu akan kebenaran firman-Mu, dan kami mau belajar ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini yang akan menjadi suplemen dalam kehidupan kami untuk menutrisi rohani kami ya Bapa, agar kami semakin bertumbuh kuat di dalam Engkau. Bapa, biarlah melalui Zoom Sema Adonai ini, kebenaran firman Tuhan disiarkan bagi siapapun yang mendengarkannya, dan biarlah jemaat kudus-Mu Engkau berkati ya Bapa, Engkau mampukan kami untuk bisa menangkap isi hati-Mu dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Daniel sebagai dosen kami malam hari ini, mampukan dia Bapa untuk memaparkan pelajaran ini ya Bapa, dan biarlah Bapa semua kemurahan-Mu terjadi bagi kami yang baik yang masuk ke Zoom maupun yang dengar siaran kami langsung. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapa, saat ini juga hamba berdoa kuasa-Mu, perlindungan-Mu, biarlah Engkau menyertai kami yang mengambil tugas, Ibu Aling, operator Tuhan, siapapun yang kami Bapa yang mengambil tugas hari ini Bapa, Engkau terus memberkati kami dan memampukan kami dan memberikan anugerah-Mu sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PJAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan
Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab. Ya baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sekarang kita akan masuk kelas pembelajaran kita, tetapi terlebih dahulu saya akan menyapa narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, selamat malam saudara-saudara yang kekasih. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga luar biasa dan selalu sehat ya Pak. Iya, 2 hari kena hujan, jadi hari ini agak terasa berat badannya, tapi semangat. Ya. Iya, semangat, semoga cepat pulih ya Pak, cepat sembuh. Iya, baik, terima kasih Pak Daniel, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Aling. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita membahas tentang doktrin teologi proper. Yang kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha segala-galanya, Allah yang melampaui segala akal manusia. Dan karena itu dia tidak mungkin dapat dikenal oleh manusia dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki. Namun kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang merindukan supaya dia dapat selain dipercaya oleh umatnya, supaya juga dapat dikenal dengan benar oleh umatnya. Dan karena itu, maka dia mengambil satu inisiatif dan tindakan untuk memperkenalkan diri kepada manusia, yang bahasa teologianya itu disebut sebagai penyataan. Jadi penyataan inilah yang memungkinkan manusia untuk bisa mengenal siapa Allah itu, walaupun tidak dengan sepenuhnya, tetapi penyataan Allah kepada manusia itu cukup untuk manusia bisa mengenal siapa Allah itu, dan dengan itu manusia dapat menempatkan diri secara benar dan memperlakukan diri juga secara benar di hadapan Tuhan. Nah, cara yang dipakai oleh Tuhan untuk memperkenalkan diri kepada manusia itu secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah secara umum. Mengapa disebut sebagai secara umum? Karena memang itu adalah untuk mencakup semua umat manusia, dan caranya adalah cara yang dapat dilihat dimiliki oleh setiap orang. Jadi disebut secara umum karena memang sangat-sangat umum, global kepada setiap orang. Nah, cara yang kedua adalah cara atau penyataan secara khusus. Mengapa disebut sebagai penyataan khusus? Oleh karena pola-pola atau bentuk-bentuk penyataan Allah kepada manusia itu ya secara khusus, tidak secara global atau tidak secara umum, secara khusus. Dan juga dia menyatakan diri kepada orang-orang itu secara khusus pula. Ya, secara khusus. Walaupun ada yang dampaknya itu secara umum, tetapi pola yang dipakai Tuhan itu adalah pola yang khusus, dan karena itu maka dia dikelompokkan sebagai penyataan khusus. Nah, penyataan khusus ini ada 10 kurang lebih, makanya saya bagi 2 lagi menjadi 2 sesi. Jadi cara penyataan Allah part kedua ini nanti akan berlanjut dengan cara penyataan Allah atau cara Allah memperkenalkan diri dalam part yang ketiga. Nah, jadi saudara kekasih, itu sekedar resume dan juga untuk memberikan garis besar tentang apa yang akan kita bahas di dalam cara Allah memperkenalkan diri kepada manusia. Nah, yang pertama dari cara Allah memperkenalkan diri secara khusus adalah
undi. Nah, kenapa disebut khusus? Bukan dampaknya yang secara umum, tetapi caranya yang khusus atau metodenya, bendahnya yang khusus yang tidak terdapat di sembarang tempat dan di segala waktu. Nah, kalau kita baca itu di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, jadi ini pola-pola yang dipakai juga di dalam Perjanjian Lama, walaupun tidak terlalu porsinya banyak seperti yang lain, tetapi ini salah satu yang dipakai di dalam Perjanjian Lama untuk bagaimana orang mendapatkan jawaban atau penyataan khusus daripada Allah. Ya, jadi orang-orang Perjanjian Lama itu memakai undi sebagai satu cara untuk menentukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini adalah hal-hal yang biasa kita temukan juga di dalam pertandingan-pertandingan, umpamanya sepak bola gitu ya. Ini satu analogi atau perbandingan yang kita bisa lihat sekarang ini. Bagaimana di dalam pertandingan sepak bola itu, setiap kapten itu dipanggil untuk menghadap wasit, lalu wasit itu memberikan kepada mereka pilihan. Ya, mau pilih angka atau mau pilih gambar, kalau itu adalah uang koin. Seperti kita di Indonesia itu ada uang 1000. Ya, bersebelahannya itu masing-masing sisinya itu memiliki gambar yang berbeda, dan kepada setiap kapten itu disuruh milih mau pilih mana. Nah, kemudian kalau dia menang mau pilih mana, mau pilih tendang bola pertama atau mau pilih posisi lapangan. Nah, itu yang kita lihat di dalam dunia sepak bola. Nah, jadi kita melihat di situ bahwa Tuhan itu juga memakai undi untuk menyatakan rencananya, kehendaknya kepada manusia. Nah, yang terakhir kita temukan di dalam Alkitab itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Nah, jadi murid-murid Yesus itu ada 12. Tetapi kemudian salah satunya itu mengkhianati Yesus, dan memang dia untuk itu dipilih, yaitu Yudas Iskariot, maka tinggal menjadi 11. Supaya kembali genap menjadi 12, maka murid-murid itu bersepakat untuk memilih 2 orang dari sekian banyak murid-murid yang begitu setia, yang juga memiliki satu persekutuan erat dengan Yesus, sehingga pengajaran Yesus itu dia dapat pahami dengan benar, maka didapatkanlah 2 orang. Ya, saya bacakan mulai dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 21 yang berkata, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami." Nah, itu kriteria yang ditetapkan oleh murid-murid untuk memilih siapa yang boleh mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menggantikan posisi Yudas ini, yaitu orang-orang yang selalu bersama-sama dengan rasul-rasul itu untuk mengikut melayani Yesus dan juga untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus dengan setia. Nah, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, jadi ini ada persyaratan waktu juga. Jadi dari mulai Yesus dibaptis sampai kepada Yesus terangkat ke surga, orang itu tidak boleh ada absennya. Selalu setia mengiring Yesus kemanapun Yesus pergi, dan dengan itu dia dianggap layak untuk memenuhi kriteria sebagai pengganti daripada Yudas. Nah, ayat 23, lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Jadi ada 2 orang di sini, yaitu Yusuf dan Matias. Nah,
Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Nah, jadi murid-murid di sini mengajukan dua orang. Nah, siapa dari dua orang ini di mata murid-murid sama saja dari segi kualitasnya, dari segi loyalitasnya, ya sama. Nah, untuk dapat memilih dari dua orang ini dan supaya jangan ada di antara kedua orang ini ataupun juga pendukung-pendukungnya menjadi tersinggung oleh karena merasa lebih direndahkan, maka mereka sepakat bahwa siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh Tuhan itu harus menjadi wakil kita semua, menjadi rasul kita semua, menjadi pelayan kita semua yang akan melayani bersama-sama dengan 11 rasul itu. Lalu ayat yang ke-26, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, jadi karena ini sudah menjadi satu pola dan sudah juga menjadi satu budaya dari bangsa Yahudi, dan terlebih di sini sudah menjadi satu kesepakatan bahwa siapapun yang ditunjuk oleh undi ini, maka orang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita akan menerima itu sebagai satu bukti kedaulatan dan kehendak Tuhan bagi kita. Nah, itu adalah cara, ya, salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya dengan cara khusus, dengan hal-hal khusus untuk tujuan khusus, dan itu juga sekaligus merupakan kesempatan terakhir atau peristiwa terakhir di mana undi itu dipakai di dalam Alkitab. Nah, jadi itu makanya undi itu oleh semua ahli-ahli teologi dianggap sebagai satu bentuk penyataan khusus karena memang ada ayat dan ada contohnya di dalam Alkitab. Nah, cara yang kedua adalah Urim dan Tumim. Nah, apa Urim dan Tumim ini? Urim dan Tumim adalah dua lempengan batu yang diberi warna masing-masing sisi. Satu sisinya berwarna putih, sisi yang lain berwarna hitam. Ya. Lalu kedua batu itu senantiasa disimpan di dalam baju efod imam besar. Karena di imam besar itu punya baju yang khusus yang semuanya berwarna ungu, dan kemudian di dadanya itu ada 12 kotak warna khusus yang mewakili 12 suku dari bangsa Israel, dan ada satu kantong khusus yang digantung di situ juga, dan di dalam kantong itu terdapat dua batu ini yang namanya Urim dan Tumim. Dan setiap kali bangsa Israel menginginkan jawaban atau petunjuk dari Tuhan tentang sesuatu yang mereka sedang hadapi, maka imam besar diminta untuk melakukan atau minta petunjuk itu melalui kedua batu ini, lempengan batu ini. Nah, caranya itu adalah kalau kedua batu ini dilempar bersama-sama, maka kalau yang terbuka itu dua-duanya adalah warna putih, maka itu berarti Tuhan menghendaki apa yang sedang digumuli oleh bangsa Israel pada waktu itu untuk dilakukan. Kalau keduanya yang terbuka itu adalah sisi hitamnya, maka berarti Tuhan tidak menghendaki apa yang mereka usulkan kepada Tuhan itu untuk dilakukan. Kalau satu putih dan satu hitam, berarti itu tidak ada jawaban. Ya, itu saudara bisa baca di dalam beberapa ayat ini, ya. Tetapi yang saya baca itu beberapa ayat saja di sini. Ya. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-41, ternyata di situ bisa juga diajukan satu permintaan kepada Tuhan. Ya.
Kalau engkau kehendaki ya Tuhan, maka bukalah Urim, dan kalau engkau tidak kehendaki, maka yang kau buka itu adalah Tumim, umpamanya begitu ya. Coba lengkapnya kita baca di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-41. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hambamu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Ya. Urim itu artinya terang, kalau Tumim itu artinya sempurna. Ini saya lupa tadi itu ya. Nah, jadi kalau aku, Saul, atau anakku Yonatan yang salah, maka ketika dua lempengan batu ini dilempar ke atas, jatuh ke bawah, dan kami yang bersalah, ya, maka bukalah Urim. Ya, seperti yang nampak ini, putihnya itu yang terbuka dari Urim, lalu Tumimnya itu hitamnya yang terbuka. Berarti kalau sesuai dengan ayat 41 yang kita baca ini, berarti yang bersalah itu adalah Saul dan Yonatan anaknya. Nah, selanjutnya, tetapi jika kesalahan itu ada pada umatmu Israel, tunjukkanlah Tumim. Artinya, yang terbuka sisi putihnya itu adalah Tumim, dan yang Urim itu yang tampak adalah sisi hitamnya. Jadi kebalikan dari gambar yang ada di gambar di layar saudara itu. Nah, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Artinya ketika dua lempengan batu itu terbuka, maka siapa yang bersalah? Apakah Saul dan anaknya atau bangsa Israel? Dan setelah batu itu dilempar, ternyata yang terbuka adalah Urim. Artinya di sini Saul dan Yonatan yang bersalah di hadapan Tuhan. Nah, jadi itu satu pola yang dipakai oleh bangsa Israel kalau ada hal-hal yang bagi mereka itu agak susah untuk memutuskan dan harus meminta petunjuk dari Tuhan, maka mereka mempergunakan Urim dan Tumim ini untuk dapat meminta jawaban dari Tuhan. Ya. Di dalam 1 Samuel 23 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya, ini juga Daud nih meminta petunjuk dari Tuhan, apa yang harus dia lakukan. Ya. Nah, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Nah, efod itu baju imam yang di dalamnya ada dua loh batu ini di kantong bagian atas dari bagian dada itu. Nah, bawalah baju efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila, yang satu kota ya, dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Jadi kebencian Saul kepada Daud itu memuncak, sehingga bukan hanya Daud yang dicari oleh Saul, tetapi juga kota di mana dia ada itu akan dibakar habis. Nah, ayat yang ke-11. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku ke dalam tangannya. Akan datang ke Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Nah, jadi jawabannya itu adalah keduanya terbuka. Ya, jadi baik Urim maupun Tumim, keduanya terbuka sisi putihnya, sehingga apa yang ditanyakan oleh Daud itu terjawab bahwa iya, Saul akan datang ke kota ini. Kemudian bertanyalah Daud, ayat 12,
akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Nah, ini sekali lagi, dilempar lagi batunya itu. Maka muncul lagi dua warna putih dari Urim dan Tumim itu terbuka. Firman Tuhan akan mereka serahkan. Nah, dengan itu maka Daud tahu apa yang harus dia lakukan. Ayat yang ke-13. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan diri dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Nah, jadi kita melihat di situ ada satu contoh yang sangat konkret dari dalam Alkitab bagaimana penggunaan Urim dan Tumim itu dipakai untuk menanyakan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau lakukan untuk satu kota atau satu orang. Dan itu senantiasa dipakai seperti itu oleh orang-orang Israel. Nah, ada dua ayat lagi ya, di dalam 1 Samuel ayat yang ke-28, ayat yang ke-6, ya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Nah, jadi ternyata di situ Saul ya meminta petunjuk dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak memberi jawaban apa-apa. Dan salah satu yang dipakai oleh Saul untuk menanyakan kehendak Tuhan di sini adalah Urim. Tetapi Urim itu juga tidak memberikan satu jawaban. Nah, jadi penggunaannya di sini adalah bahwa Urim dan Tumim itu memang dipakai oleh Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari umatnya. Nah, kemudian di dalam 1 Samuel pasal 30 di sini, kita melihat bagaimana Daud sekali lagi ketika dia menghadapi satu masalah, ya, karena ketika dia pergi berperang bersama-sama dengan orang Filistin, dia pulang ke kampungnya yang bernama Siklak itu, ternyata Siklak itu sudah dibakar habis oleh tentara-tentara musuh, dan kemudian semua anak-anak, semua orang tua dan istri-istri mereka itu dijadikan sebagai tawanan, dan harta benda mereka itu dijarah, termasuk binatang-binatang atau hewan-hewan peliharaan mereka. Nah, saat itu dikatakan di dalam ayat ini, Daud menjadi sangat sedih hatinya, lalu dia semakin terjepit oleh karena dikatakan juga tentara-tentaranya itu sudah begitu marah juga. Lalu mereka mau melontari Daud itu dengan batu. Ya. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa semua rakyat Israel itu, kaum laki-lakinya itu sudah menjadi begitu pedih hatinya, menjadi marah kepada Daud, dan karena itu mereka mau membunuh Daud dengan melontari Daud itu dengan batu, ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, apa yang selanjutnya Daud lakukan di dalam ayat yang ke-7? Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Nah, efod itu baju imam besar. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan itu. Nah, jadi ketika undi itu
dibuang, Urim dan Tumim itu dibuang, maka jawabannya adalah muncul sisi yang putih. Dan itu berarti bahwa Tuhan menghendaki Daud itu mengejar semua musuh-musuhnya itu, dan mereka, Daud dan tentara-tentaranya itu pasti akan mengalahkan mereka dan pasti akan membebaskan semua tawanan-tawanan dari keluarga bangsa Israel itu, dan kemudian semua harta benda mereka akan didapatkan kembali. Nah, jadi itu penggunaan dari Urim dan Tumim itu. Dan kemudian pada zaman Esra, pada zaman Nehemia itu juga tetap dipakai, tetapi itu dalam aturan-aturan, keputusan-keputusan pemerintah, ya. Itu nanti saudara baca di situ. Nah, itu cara yang kedua yang secara khusus dipakai oleh Allah untuk menyatakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh bangsa itu kepada Tuhan. Ya. Nah, yang berikut cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan diri secara khusus kepada bangsa Israel adalah mimpi. Ya. Ini ada beberapa contoh di sini, ya. Yang pertama itu adalah Yusuf anak Yakub itu. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-5 sampai 7 di situ, bagaimana Yusuf melihat 12 bintang dan bulan serta matahari. Lalu salah satu dari 12 bintang itu bercahaya lebih terang, melampaui terang daripada 11 bintang yang lainnya. Mimpi yang berikut adalah itu jalai gandum, ya, berkas jalai gandum yang dimiliki oleh Yusuf itu berdiri tegak, lalu semua berkas jalai gandum yang saudara-saudaranya bahkan juga orang tuanya itu datang menyembah, sujud kepada berkas milik si Yusuf itu. Dan ini setelah dijelaskan seterusnya, itu ternyata merupakan penyataan Tuhan kepada Yusuf bahwa ini akan terjadi kemudian, bagaimana engkau akan menjadi pemimpin bagi 11 saudara-saudaramu yang lain, dan juga akan menjadi penyelamat bagi kedua orang tuamu. Nah, itu nyata kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 37 seterusnya itu sampai pasal 50, itu bagaimana apa yang dimimpikan oleh Yusuf itu betul-betul menjadi kenyataan, bahwa Yusuf menjadi pembesar di Mesir, menjadi orang kedua di Mesir, dan dengan itu maka semua saudara-saudaranya itu datang untuk meminta makan, meminta kehidupan kepada Yusuf, dan pada akhirnya semua keluarga besar Yakub itu diboyong ke Mesir atas permintaan Yusuf, dan di sana mereka dipelihara oleh Yusuf selama dia hidup. Nah, jadi saudara, itu mimpi itu bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Yusuf suatu rute perjalanan kehidupannya sebagai anak dari Yakub, tetapi kemudian akan dipakai oleh Tuhan untuk memberkati keluarga Yakub itu dan semua keturunannya yang ada sampai pada zaman itu. Nah, di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, kita melihat di situ bagaimana Nabi Yoel itu melihat satu peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang dari masa Yoel. Dia melihat tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem. Ya, saya bacakan ayat ini saja ya. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, jadi di sini bagaimana Yoel menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus itu dan apa yang terjadi, yaitu bahwa akan ada mimpi-mimpi. Tuhan akan memakai orang-orang tertentu untuk mengalami dan melihat kuasa Tuhan melalui mimpi-mimpi. Ya. Dan yang kedua yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel di sini tentang akhir zaman itu. Ya, tetapi tidak lagi di situ disebutkan tentang mimpi-mimpi, namun dikatakan bahwa mimpi-mimpi itu akan juga terjadi lagi pada hari-hari yang terakhir, di mana menjelang kedatangan Tuhan itu. Maka kita melihat di situ bahwa mimpi adalah satu cara yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kehendaknya bagi umatnya dan untuk menyatakan hal-hal yang Tuhan akan kerjakan di masa-masa yang akan datang. Ya, itu mimpi Yoel. Nah, kembali di dalam Matius pasal 1 dan juga di dalam Matius pasal 2. Oh, ini. Ya. Matius pasal 1 ayat 20 dan 21 itu berbicara tentang Yusuf yang sedang galau. Ya, galau oleh karena secara hukum, secara adat dia sudah bertunangan resmi dengan Maria dan tinggal menunggu saat dimana kapan bapaknya itu merestui untuk pergi menjemput Maria itu untuk dijadikan sebagai istri yang sah. Tetapi belum mereka hidup sebagai suami istri itu dikatakan bahwa Maria itu sudah hamil. Nah, pada waktu itu Yusuf sebagai seorang laki-laki yang normal yang punya perasaan, maka dikatakan bahwa dia hendak menceraikan Maria itu dengan diam-diam. Ya, ini manusiawi, Yusuf berpikir seperti itu. Ya, tetapi sementara Yusuf berpikir seperti itu, dikatakan Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Dan dengan mimpi yang dialami oleh Yusuf itu, dia tidak ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya, sekalipun dia sedang dalam keadaan berbadan dua. Nah, jadi mimpi dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang dia kehendaki kepada Yusuf secara khusus. Nah, di dalam pasal 2, ya, di dalam pasal 2, kita juga membaca di situ bagaimana Tuhan memakai mimpi itu untuk menyatakan kepada Yusuf hal-hal yang harus dia lakukan untuk menghindari niat jahat dari Herodes. Ya, saya bacakan saja. Ya. Matius pasal 2 ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Jadi nampak malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Jadi melalui mimpi Tuhan berbicara kepada Yusuf. Ya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Nah, jadi sekali lagi di sini Yusuf mendapatkan firman Tuhan melalui mimpi untuk menyingkirkan anak yang baru dilahirkan atau bayi yang baru dilahirkan itu ke Mesir
supaya dia jangan jatuh ke dalam tangan Herodes yang sudah dikuasai dengan kemarahan karena ambisi ya kekuasaannya itu, lalu dia mau mengenyahkan Yesus yang baru lahir itu, karena orang-orang Majus berkata kepadanya bahwa kami datang untuk mencari raja yang baru dilahirkan pada malam ini. Lalu dengan itu maka Herodes merasa ada ancaman, ada saingan, dan karena itu sebelum dia menjadi dewasa atau sebelum dia tumbuh menjadi orang dewasa, maka dia harus disingkirkan lebih dulu. Tetapi Tuhan melindungi anak itu dan menyatakan diri kepada Yusuf melalui mimpi untuk menyatakan apa yang harus Yusuf lakukan. Nah, jadi mimpi merupakan alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan diri kepada manusia secara khusus, ya. Dan nah, ayat yang ke-16. Ya, itu kita lewat saja, itu tindakan Yusuf. Ayat yang ke-19. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Nah, ini. Jadi di Mesir. Tadi itu di Bethlehem, sekarang di Mesir. Nah, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Nah, jadi kita melihat di sini Yusuf, bapak dari Yesus itu ternyata berkali-kali mendapatkan mimpi, atau berkali-kali mendapatkan firman Tuhan, mendapatkan kehendak Tuhan, mendapatkan penyataan Tuhan melalui mimpi. Nah, pernyataan umum tentang mimpi ini dinyatakan oleh Ayub di dalam Ayub pasal 33 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Nah, ini dalam 1-2 cara di ayat 14. Nah, salah satunya ada dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila terbaring di atas tempat tidurnya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa memang Tuhan memakai itu sejak zaman Perjanjian Lama sampai di era Perjanjian Baru. Dan kalau kita melihat sekarang ini, saudara, ada banyak orang yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus bukan karena dia diinjili oleh seorang pendeta atau oleh seorang anak Tuhan, ya, tetapi mereka itu kemudian serta-merta menyerahkan diri kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu oleh karena mimpi yang mereka alami atau yang dipakai Tuhan untuk menyatakan diri kepada orang-orang itu. Nah, saudara buka di TikTok, dan ini saya percaya saudara bahwa sampai sekarang ini itu Tuhan masih bisa mempergunakan cara itu atau jalur mimpi itu untuk menyatakan diri secara khusus kepada orang-orang khusus untuk maksud-maksud yang khusus. Nah, saya juga nonton YouTube itu bahwa ketika Israel berperang melawan Hamas, itu ternyata Tuhan mengunjungi sekelompok kaum pria dari bangsa Palestina yang mendukung Hamas itu, dan dikatakan di dalam TikTok itu bahwa kemudian serta-merta orang itu membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi ada banyak yang kita lihat orang-orang Bugis. Sudah tahu orang Bugis itu adalah orang-orang yang begitu kuat keagamaannya di Sulawesi Selatan. Tetapi ternyata di TikTok itu, dan sudah bertemu beberapa di pelayanan langsung itu, bagaimana mereka sekarang menjadi orang Kristen dan menjadi pelayan Tuhan dari suku Bugis. Nah, apa yang membuat beberapa dari orang-orang ini
kemudian menjadi percaya dan pelayan Yesus adalah salah satunya melalui mimpi. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini menjadi satu harapan kita di masa kini, ya, bahwa memang ada banyak daerah-daerah di Indonesia yang sukar untuk diterobos dengan program-program misi. Ya. Apapun strategi yang kita lakukan itu diketahui oleh mereka dan diantisipasi, bahkan pintu itu ditutup ketat oleh mereka. Tetapi jangan menyerah, jangan putus asa, saudara. Tadi siang saya ketemu satu TikTok juga dari orang Sunda. Ya, bagaimana ada seorang anak gadis yang dia berkata, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk saya bisa bertemu, bergaul dengan orang Kristen. Karena keluarga saya begitu kuat di dalam keagamaannya. Ya, tetapi Tuhan menjangkau dengan caranya dia sendiri. Dan karena itu sekarang dia menjadi orang Kristen yang juga militan untuk menyaksikan tentang kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang dia kasihi. Nah, kita tahu suku Padang, ya, itu suku Minang, maksudnya suku Minang itu salah satu suku yang begitu kuat kehidupan keagamaannya di Indonesia. Ya. Alkitab atau Injil itu mau diterjemahkan ke dalam bahasa Minang, itu mendapatkan reaksi yang begitu keras dari orang-orang Minang. Tetapi saudara-saudara, kita melihat juga sekarang bahwa sudah ada begitu banyak orang-orang Minang yang bertobat terima Yesus. Bukan karena penginjilan, tetapi karena Tuhan menjangkau sendiri, dengan caranya sendiri, dengan kuasanya sendiri, dengan waktunya sendiri. Dan salah satu yang kita dengar kesaksian dari mereka itu adalah melalui mimpi. Nah, jadi saudara, karena itu saya tetap berkeyakinan bahwa mimpi ini masih akan terus dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang dia kasihi, yang tidak bisa dijangkau dengan program-program misi oleh baik badan misi ataupun juga oleh gereja. Nah, karena itu maka tetaplah berdoa untuk suku-suku yang tidak terjangkau itu, ya. Di Indonesia masih banyak suku-suku yang disebut sebagai unreached people group, ya, kelompok-kelompok masyarakat yang belum terjangkau. Artinya mereka itu masih di bawah 1%, ya, komunitas itu yang percaya kepada Yesus, dan karena itu masih dikelompokkan sebagai kelompok yang belum terjangkau atau unreached people group itu. Nah, jadi berdoa terus dan biar Tuhan terus beroperasi juga dengan caranya melalui mimpi-mimpi. Nah, yang keempat, bagaimana Tuhan menyatakan diri secara khusus kepada umatnya, kepada orang-orang yang dia mau pakai secara khusus untuk menyampaikan firman-Nya, atau hal-hal apa yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, itu dinyatakan juga secara khusus kepada orang-orang tertentu itu melalui yang namanya visi atau penglihatan. Ya, jadi ini saya sampaikan berdasarkan data-data Alkitab, bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman, cerita-cerita dari orang-orang yang katanya punya karunia penglihatan, bisa melihat ini, bisa melihat itu. Ya, itu saya tidak sampaikan itu. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah fakta-fakta Alkitab, bahwa memang penglihatan itu atau visi itu adalah satu pola, satu cara yang dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang dia kehendaki kepada umatnya melalui orang-orang yang dia pilih secara khusus. Nah, contoh yang sudah umum kita dengar itu adalah mengenai Yesaya yang melihat Tuhan di dalam penglihatan, ya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saya baca sambil saya komentari di beberapa bagian tertentu, ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang maha tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah, dari ayat 1 ini saudara bisa melihat bagaimana
dahsyatnya penglihatan Nabi Yesaya itu, sehingga ada satu pribadi yang dia lihat duduk di atas taktanya yang tinggi, tetapi jubahnya itu sampai menyentuh bait suci. Jadi dahsyat luar biasa. Kemudian para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing, mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Nah, kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan itu 3 kali. Dan ini para penafsir Alkitab menyatakan bahwa apa yang dilihat oleh Yesaya pada waktu itu bukan pribadi yang tunggal, tetapi ada 3 pribadi yang menyatakan diri secara bersama-sama. Nah, ada yang mengatakan ini bukan menyatakan 3 pribadi, tetapi ini menyatakan ini hanya merupakan majas repetisi. Ya, jadi pengulangan, ya, untuk menekankan. Tetapi nanti saya akan perlihatkan satu ayat bahwa ada sesuatu yang kurang pas dari terjemahan kita ini. Saya baca dulu ayat 4. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ya, asap di sini adalah kemuliaan Tuhan, ya, nyata dengan asap itu. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, siapa yang digelari Raja di dalam Perjanjian Lama itu adalah pribadi kedua. Kalau yang pertama itu adalah Tuhan atau Yahweh atau Allah di dalam huruf besar semua, tulisan huruf besar semua. Tetapi kalau yang digelari Raja itu, yaitu adalah pribadi yang kedua. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, namanya disebut itu Raja yang kekal, Bapa yang perkasa, dan seterusnya. Jadi itu adalah pribadi yang kedua. Nah, tetapi seorang dari pada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, ini di sini di dalam bahasa Indonesia ini tunggal, saudara ya. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ternyata kalau kita baca bahasa aslinya, tetapi itu tidak usah sampai di sini, sudah di dalam bahasa Inggrisnya saja. Di dalam King James Version itu bukan dipakai untuk aku. Ya. Also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Memang I-nya di situ tunggal, ya. And who will go for us? Tuh. Dan siapa yang akan pergi untuk kami? Jadi kata kudus, kudus, kudus itu diulangi 3 kali. Berarti di sini Tuhan juga sedang menyatakan kepada Yesaya atau memperlihatkan kepada Yesaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Israel itu adalah Tuhan yang jamak. Dan karena disebutkan kudus-kudus itu 3 kali, dan itu berarti 3 pribadi. Nah, jadi saudara, ini menjadi dasar saya untuk percaya bahwa Tritunggal itu tidak bisa dipatahkan dengan argumentasi apapun, dengan mengutip ayat yang macam apapun, ya. Nah, jadi itu sekedar untuk memperlihatkan kepada saudara bahwa
Tuhan itu bukan saja memperlihatkan kekuasaannya yang maha mulia itu kepada Yesaya, tetapi juga sekaligus dia memperlihatkan pribadi-pribadinya, karena dia berkata, siapakah yang mau pergi untuk kami? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan, dan seterusnya. Nah, jadi yang saya mau tekankan di sini bukan isi dari nas ini, tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa Tuhan itu memperlihatkan atau menyatakan diri kepada orang-orang tertentu secara khusus untuk menyatakan apa yang hendak diketahui dan apa yang hendak dilakukan oleh orang itu adalah salah satunya melalui visi, ya, penglihatan, dan itu nyata di dalam kehidupan Nabi Yesaya. Nah, di dalam Yeskel pasal 1 ayat yang ketiga, ternyata kepada Yeskel ini juga Tuhan menyatakan diri melalui penglihatan. Tetapi yang sangat kuat yang saya mau sampaikan adalah di dalam pasal yang ke-37 dari kitab Yeskel ini. Bagaimana Yeskel itu dikuasai oleh roh dan dibawa ke satu lembah yang datar, yang luas, yang dikatakan di dalam pasal itu penuh dengan tulang belulang yang berserakan. Jadi Nabi Yeskel itu diizinkan Tuhan untuk melihat pemandangan yang mengerikan itu, tetapi juga sekaligus menakjubkan karena tulang-tulang yang berserakan begitu banyaknya itu. Nah, lalu kemudian dari tulang-tulang itu akhirnya terungkap bahwa sesungguhnya itu berbicara tentang bangsa Israel di dalam ayat yang ke-11 dari Yeskel pasal 37 itu. Itu adalah bangsa Israel yang mengatakan bahwa kami ini sudah hilang pengharapan, sudah seperti orang yang terkubur di dalam kubur dan tidak ada harapan untuk bangkit. Tetapi kemudian dengan kuasa Tuhan, dia akan bertindak untuk menghidupkan kerohanian bangsa Israel itu, akan mengembalikan ke tanah perjanjian, tanah leluhur mereka yang mereka sudah tinggalkan beribu-ribu tahun itu. Dan melalui penglihatan itu, Nabi Yeskel diyakinkan bahwa Tuhan akan berperkara secara hebat luar biasa kepada umat pilihannya sekali lagi. Sekalipun mereka mengatakan bahwa kami ini sudah tidak ada harapan untuk bangkit lagi sebagai bangsa. Kami ini sudah seperti mayat yang terkubur di dalam kubur, seperti tulang-tulang yang dilihat oleh Nabi Yeskel itu. Tetapi apa yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yeskel melalui penglihatan itu adalah pekerjaan yang akan dilakukan oleh Tuhan di akhir zaman tentang kepulangan dari bangsa Israel dari berbagai penjuru bumi. Nah, di dalam Daniel pasal 7 dan Daniel pasal 8, ini juga berbicara tentang penglihatan. Bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Nabi Daniel raja-raja yang akan bangkit dan kemudian kerajaan-kerajaan yang akan bangkit. Nah, ini karena panjang, jadi saya kisahkan saja secara singkat. Bahwa Daniel yang pada waktu itu ada di kerajaan Media dan Persia, bahwa Media dan Persia ini akan hancur, akan terpecah-pecah oleh karena ada 4 kekuatan yang akan bangkit. Tetapi kemudian akan muncul satu penguasa. Dan kemudian di dalam Daniel pasal 8 itu ada kambing dan domba di situ, ya, yang akan muncul juga sebagai satu kekuatan kerajaan yang akan menghancurkan atau mengalahkan kerajaan yang lama atau sisa-sisa dari kerajaan Persia itu, dan kerajaan itu adalah kerajaan Yunani, dan sesudah kerajaan Yunani akan bangkit kerajaan Romawi. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat perjalanan sejarah di atas muka bumi ini, itu bukan sesuatu yang bagi Daniel baru, ya. Tetapi bagi Daniel itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi begitu, oleh karena kepada Daniel Tuhan telah menyingkapkannya lebih dahulu melalui visi penglihatan itu. Nah, karena penglihatan itu pasti dan apa yang dinyatakan Tuhan itu pasti,
maka ditulislah oleh Daniel itu di dalam kitab Daniel pasal 7 dan pasal 8 yang kita baca sampai hari ini sebagai satu pembuktian kebenaran firman Allah bahwa apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Dan karena itu kita melihat lagi ke depan bahwa apa yang dilihat oleh Daniel itu juga pasti akan terjadi, karena Tuhan yang menyatakan diri kepada Daniel dalam sebuah mimpi adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang setia kepada janjinya, dan karena itu tidak ada satu kekuatan yang dapat menghambat semua rancangan Tuhan bagi perjalanan bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Nah, jadi saudara-saudara, ini penglihatan, ya. Saya yakin ini dan saya percaya ini sebagai satu kebenaran mutlak karena telah direkam di dalam Alkitab. Kalau ada orang-orang sekarang yang mengklaim diri bahwa dia melihat suatu penglihatan dari Tuhan, itu bisa saja. Tetapi kalau itu berbicara tentang orang lain dan bukan hanya dengan yang melihat penglihatan itu, maka itu harus diklarifikasi, baik dari Alkitab maupun juga oleh orang-orang lain yang mengalami penglihatan yang sama. Tetapi kalau penglihatan itu untuk diri orang itu, ya berarti itu caranya Tuhan untuk menyatakan diri kepada orang itu melalui visi. Dan dengan visi itu, orang itu mengakui tentang kuasa dan kebesaran Tuhan. Ya, jadi penglihatan itu masih bisa tetap ada, tetapi itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan diri secara khusus kepada orang-orang juga yang khusus dimaksud oleh Tuhan. Nah, yang terakhir malam ini yang saya mau paparkan kepada Bapak Ibu, bagaimana Tuhan atau cara apa yang dipakai Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada manusia, itu di dalam Alkitab Perjanjian Lama khususnya itu adalah nabi-nabi. Ya. Jadi nabi-nabi ini adalah alat penyataan Tuhan. Bahwa melalui nabi-nabi, Tuhan berbicara kepada umatnya. Melalui nabi-nabi, Tuhan menyatakan kehendaknya kepada umatnya. Dan mulai dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Maliaki, itu kita melihat itu mereka adalah alat-alat di dalam tangan Tuhan untuk berbicara, untuk menyatakan kehendaknya dan rencananya kepada semua umat yang dikasih, bahkan kepada semua umat manusia. Dan ya, saya tidak perlu jelaskan satu demi satu, ya. Tetapi kita melihat ini bahwa karunia Nabi itu masih tetap ada sampai sekarang ini, ya, di dalam Efesus pasal 3. Mudah-mudahan tidak salah tulis ini, ya. Oh ya, atau saya baca mulai dari ayat 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ya, jadi rasul-rasul juga adalah alat penyataan Tuhan pada era perjanjian baru, sama seperti nabi-nabi pada era perjanjian lama. Nah, jadi hamba-hamba Tuhan itu adalah alat penyataan Tuhan. Dan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, ya, bagaimana nabi itu masih tetap ada sampai sekarang ini. Karunianya, karunia nabi. Dan ialah yang memberikan baik kepada rasul maupun kepada nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal kepada Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa nabi-nabi atau karunia nabi itu masih tetap diadakan Tuhan di dalam gereja yang sekarang ini adalah dengan tujuan untuk membangun tubuh Kristus, ya, untuk mengajarkan kepada jemaat Tuhan itu ajaran Alkitab yang benar, sehingga mereka dapat memiliki pertumbuhan iman yang benar, pengetahuan firman yang benar, dan bertumbuh kepada pengenalan akan Allah yang benar, sehingga jemaat itu dapat dibangun di dalam satu kesatuan yang harmonis antara satu dengan yang lain. Dan yang berikut yang dikerjakan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul ini adalah untuk mendewasakan iman jemaat itu sehingga menjadi jemaat yang kuat, yang kokoh, yang tangguh, yang tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh pengajaran para rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Ya, nah jadi saya lupa di mana kelas mana itu yang ada penanya di dalam kelas yang bertanya, tolong Pak kasih tahu kepada kami ayat yang mengatakan bahwa Bapa yang menyerahkan mereka kepadaku itu lebih besar daripadaku. Nah, itu saja mereka sudah bingung. Katanya mereka sudah melaksanakan kegiatan pelayanan apologetika, tetapi ketika mereka ditanya dengan pertanyaan itu, mereka bingung untuk menjawabnya. Sehingga dikatakan itu menjadi senjata dari orang-orang non-Kristen untuk menjatuhkan iman orang-orang Kristen kepada Yesus sebagai Tuhan yang Maha Kuasa itu. Nah, ternyata ayat itu sangat simpel untuk menjawabnya. Nah, itulah peranan nabi-nabi, peranan rasul-rasul di dalam gereja sekarang ini, yaitu untuk melaksanakan pengajaran, sehingga dengan pengajaran para rasul, para nabi, gembala, dan guru-guru serta penginjil itu, jemaat itu akan semakin kuat di dalam keyakinan mereka kepada Tuhan, karena dibangun di atas dasar pemahaman Alkitab yang benar. Nah, itu sebabnya maka gereja harus kuat dengan pengajaran. Itu sebabnya gereja harus ada nabi, harus ada rasul, harus ada gembala, guru, dan penginjil. Kalau gereja itu hanya menekankan kepada penginjil, hanya menekankan kepada gembala, tidak ada guru, tidak ada nabi, tidak ada rasul, ya maka ya kita akan melihat gereja itu akan bertumbuh dengan timpang, dan gereja itu akan mudah untuk dirobohkan, walaupun hanya dengan angin yang tidak terlalu besar. Nah, itu sebabnya saudara, maka saya ketika masuk di Sema Adonai ini, saya melihat ini ada satu keinginan yang begitu kuat dari Bu Heni dan teman-teman untuk mengajarkan kitab suci itu secara benar. Maka saya mencurahkan segenap hati, segenap pikiran, dan tenaga saya untuk melaksanakan ini, karena bagi saya ini adalah kebutuhan dasar gereja. Kalau gereja hanya menekankan tentang misi penginjilan, kebaktian, kebangunan rohani, mujizat kesembuhan ilahi, itu rasul-rasul, gembala-gembala, dan penginjil-penginjil. Tetapi fungsi guru, fungsi nabi tidak berjalan, dan itu gereja akan mengalami kebingungan-kebingungan di waktu-waktu tertentu, pada fase-fase tertentu. Maka itu sebabnya rasul, penginjil, gembala itu harus dilengkapi dengan nabi dan para guru-guru. Ya. Jadi nabi itu seorang yang bisa berbicara dengan lantang tentang kebenaran, yang tidak kompromi. Ya, pokoknya saya nyatakan ini sebagai satu kebenaran, you mau percaya syukur, tidak percaya ya urusan you dengan Tuhan. Nah, itu nabi-nabi, saudara. Karena ada banyak orang yang sebagai gembala dia lebih orang Jawa itu mengemong itu,
melindungi, memanjakan gitu ya, lebih menjaga komunitasnya. Tetapi ketika ada kesalahan-kesalahan yang dibuat di dalam jemaat itu, gembala-gembala itu agak sungkan untuk menyatakannya. Maka dibutuhkanlah nabi yang dapat berbicara secara gamblang, terus terang, tetapi tidak memukul atau tidak menghakimi, hanya dengan menyampaikan kebenaran firman Allah yang sesungguhnya, yang sejatinya. Nah, jadi saudara-saudara, jangan heran kalau suatu ketika ada orang-orang tertentu yang berbicara dari atas mimbar itu dengan lantang, dengan tegas. Itu berarti orang itu dikasih karunia kenabian. Ya, tetapi lantang tegas bukan karena dia menghakimi, lantang tegas oleh karena dia mau menyatakan kebenaran firman itu sebagaimana yang harus ditaati oleh umatnya. Nah, jadi itu bagian pertama yang saya sampaikan pada malam ini dari part 2. Cara Allah memperkenalkan diri kepada manusia, yaitu melalui cara-cara yang khusus. Dan cara-cara yang khusus pada malam ini, yang pertama adalah undi, yang kedua adalah urim dan tumim, yang ketiga adalah mimpi, yang keempat itu adalah visi, dan yang kelima malam ini adalah nabi, ya, rasul juga masuk ke dalamnya. Nah, jadi karena itu saudara, maka Tuhan itu tidak kurang cara, ya, walaupun dia Allah yang maha besar, Allah yang transenden, yang melampaui jangkauan akal manusia, tetapi ternyata dia dapat menyatakan diri secara nyata juga melalui berbagai cara, ya, secara umum dan secara khusus. Nah, Bapak Ibu, saya kasih kesempatan sampai jam 8.30 karena agak kurang konsentrasi saya ini, badan dan kepala agak memberat, jadi saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, untuk bisa juga untuk mempertegas atau memberikan pengalaman-pengalaman berdasarkan dengan apa yang saya nyatakan 5 poin tadi itu. Silakan, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pemaparannya yang luar biasa ya mengenai materi malam ini, yaitu part kedua, cara Allah memperkenalkan diri. Baik, sebelum kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab, maka saya akan mempersilakan Ibu Heni ya, Ibu, untuk membacakan acara-acara Sema Andonai seminggu ke depan. Silakan Ibu. Wah, sebentar. Iya, belum tampil ya. Sebentar ya teman-teman. Bentar ya Bu, ini ada masalah ini. Bentar ya teman-teman ya. Wah, pelajarannya sangat luar biasa hari ini Pak. Sangat memberkati kami semuanya. Iya. Ya, udah tampil belum? Wah, ini bermasalah dengan laptop saya nih Bu, sebentar. Oke, nggak apa-apa. Langsung Ya. tanya jawab dulu, lagi diperbaiki ya. Ya, silakan. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, present terlebih dahulu ya, untuk agar operator kami bisa membuka mute Bapak Ibu sekalian ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Persilakan. Jadi Pak Daniel mengenai materi malam ini ya Pak, saya menangkap satu pemahaman bahwa di zaman dulu berarti manusia-manusia waktu zaman bangsa Israel ya, mereka itu bisa berbicara ya Pak Daniel dengan Tuhan dengan cara seperti tadi ya, melalui undi, lalu melalui benda urim dan tumim, melalui mimpi, visi, dan para nabi yang berbicara melalui mereka. Nah, kalau di zaman sekarang ini, zaman kasih karunia Pak Daniel, ini kayaknya yang berlaku untuk masa sekarang ini hanya mimpi ya Pak, melalui mimpi dan melalui visi, visi masih ya Pak ya, dan melalui para karunia kenabian ya. Dan apakah ada Pak di zaman sekarang ini yang masih berlaku caranya seperti melalui undi, urim, dan tumim seperti itu Pak Daniel? Ya silakan Pak.
Pak, masih di mute, Pak. Ya, kalau kita baca Perjanjian Baru, bahwa undi itu satu-satunya itu tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 1 itu, maka kita dapat meyakini bahwa sesudah Yesus datang ke dalam dunia ini, maka Urim dan Tumim itu sudah tidak ada lagi, karena Tuhan sudah berbicara langsung kepada umatnya melalui anaknya. Dan itu nanti pada part kedua dari bagian kedua dari part 2 ini saya akan sampaikan itu. Dan saya percaya bahwa sudah tidak dipakai lagi itu Urim dan Tumim dan juga undi, oleh karena sudah ada yang lebih tegas lagi dari itu, yaitu Alkitab, firman Allah itu, dan juga melalui Yesus. Nah, tetapi kalau mimpi, visi, dan nabi-nabi itu, ya itu masih dipakai Tuhan, tetapi tidak secara umum, ya ini secara khusus kepada orang-orang tertentu secara khusus. Tuhan masih akan pakai itu untuk menjangkau mereka dengan kasih dan kuasa-Nya. Ya, saya kira itu, Bu Ali. Nah, Pak Daniel, bagaimana kalau kita misalnya ingin seperti zaman dulu ya, Pak, berkomunikasi dengan Allah, orang-orang kita dulu bisa berkomunikasi dengan Allah seperti apa yang dilakukan bangsa Israel dulu, yaitu mereka bisa mengetahui kehendak Allah itu lewat undi gitu jawabannya. Untuk sekarang ini kita bagaimana, Pak, untuk bisa seperti itu? Iya, ya itulah makanya nanti di part 2 itu dari bagian kedua dari part 2 ini, Alkitab itu. Jadi karena Alkitab itu firman Allah yang lengkap, yang sempurna, maka kita sekarang ini adalah sesuatu yang merendahkan Alkitab kalau kita masih mau minta Tuhan berbicara secara langsung kepada kita. Nah, jadi karena itu saya sekarang ini meyakini bahwa Alkitab itu adalah cara yang dipakai oleh Tuhan itu secara lengkap untuk menyatakan kehendak-Nya kepada manusia. Jadi kalau mau bertanya, ya, apakah saya boleh menikah atau tidak, apakah anak saya boleh menikah atau tidak, maka itu tidak perlu lagi pakai Urim dan Tumim atau undi, tetapi sekarang itu dengan membaca Alkitab kita bisa mengetahui apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, jadi ini bagi saya itu sekarang ini. Karena memang sekarang ini ada orang yang, ya tetapi saya ragu, seperti Pendeta Pariaji itu, terus terang ya, saya bicara ini karena dia sudah meninggal ya. Pendeta Pariaji itu bagi saya itu ya asumsi ya, bahwa dia pergi ke surga lalu Tuhan berbicara kepadanya. Nah, kalau orang-orang seperti itu berarti bagi dia Alkitab itu tidak terlalu penting. Tidak harus pakai Alkitab karena dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang tidak Alkitabiah, dan karena itu saya tidak wajib untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Pariaji ya melalui YouTube-nya, melalui buletinnya dan lain sebagainya, karena bagi saya apa yang Alkitab katakan itu jauh lebih akurat dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Ya, demikian yang pendeta-pendeta karismatik yang Tuhan bicara sama saya, ya, Tuhan berkata kepada saya, itu mungkin secara pribadi. Kalau untuk dia secara pribadi, saya tidak gugat. Tetapi kalau dia mau jadikan apa yang dia rasakan itu untuk orang lain, nah itu saya gugat itu. Karena sesuatu yang bersifat personal itu tidak boleh dijadikan sebagai sesuatu yang umum, yang general. Saya kira itu, Bu Alim. Berarti itu ya, Pak Daniel, untuk sekarang ini cara berkomunikasi kita dengan Allah itu ya tidak lagi seperti zaman bangsa Israel dahulu ya, Pak. Nah, tetapi kita bisa berkomunikasi lewat kebenaran firman-Nya ya, yaitu Alkitab. Di situ Tuhan mengajarkan segala hal ya, Pak, tentang kebenaran dan ajaran Dia itu melalui Alkitab berarti ya, Pak Daniel ya. Ya. Paham sekarang ya. Karena pada zaman Nabi itu Alkitab belum tertulis secara lengkap. Maka itu sebabnya Tuhan memakai cara itu. Tetapi sekarang sesudah Alkitab itu tertulis secara lengkap dan sempurna, maka melalui iluminasi Roh Kudus, itu Tuhan bisa berbicara. Nah, karena itu ada rema. Ya, seringkali saudara yang kata rema itu ya. Ada logos, ada rema. Nah, kadang-kadang kita membaca Alkitab itu seperti logos. Rangkaian huruf-huruf. Tetapi kadang-kadang memang, ya, saya sendiri juga seringkali alami itu, bahkan beberapa khotbah saya di Sema Adonai itu, saya dapatkan itu sebagai semacam satu rema. Ketika saya mendapatkan postingan teman, ayat-ayat Alkitab, ayat itu seperti berbicara.
lalu saya renungkan, saya kembangkan menjadi khotbah yang saya sampaikan di Sema Adonai. Nah, jadi rema itu adalah firman yang diiluminasi oleh Roh Kudus sehingga seperti suara yang berbicara langsung kepada Bapak dan Ibu atau juga kepada saya. Ya, jadi rema itu saya percaya itu. Ya. Iya, paham saya Pak Daniel. Terima kasih untuk pencerahannya. Ya. Baik Ibu Heni, silakan. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk acara nanti setelah acara ini, kita ada pelajaran ya, jam 9 malam hari ini. Ini sambungan dari pelajaran Sejarah Penebusan buku seri keempat. Kalau Bapak Ibu ingin belajar Alkitab lebih mendalam, lebih nurut ya, maksudnya sistematis, Bapak Ibu ayo ikut belajar ini. Hari ini kita akan masuk dalam pertemuan yang ke-7, kondisi iman Hizkia dalam infansi gereja Asyur. Ya, dosen pengajarnya hari ini adalah Bapak Pendeta Yudi Lengkong, dan saya sendiri yang akan menjadi moderatornya. Ya, Bapak Ibu, jam 9 tetap stay ya bersama kami. Tune ya. Kemudian untuk acara berikutnya besok ini mengenai pelajaran karakter manajemen. Bapak Ibu, di Amerika ini saya ada belajar mengenai power karakter yang biayanya cukup mahal ya waktu itu, dan itu sangat memberkati saya. Nah, Ibu Mia Wijaya ini adalah salah satu tim dari sekolah power karakter yang saya ikutin. Nah, dia akan memberikan tema besok adalah karakter manajemen. Bapak Ibu, ayo belajar. Biasanya kalau ikut belajar karakter manajemen ini bayar untuk masuk ke Zoom itu, untuk hanya mengikuti pelajaran karakter manajer ini mahal dan bayarnya mahal banget ya. Nah, Bapak Ibu ayo besok bergabung bersama kami jam 19 WIB ya. Itu moderatornya adalah saya sendiri. Kemudian untuk jam 9 malam ya, itu Evangelis Titus Sanusa akan memaparkan pengajaran benarkah Yesus lahir 25 Desember. Nah, kita mau tahu besok ya dari penjelasan dari Evangelis Titus Sanusa, dan moderatornya adalah Ibu Aling besok jam 9 malam hari Sabtu. Jadi bermalam minggu kita belajar firman ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, hari Minggu kami ada ibadah online yang dilayani oleh Pastor Laulu Pausen. Hari Minggu, ini saya salah Bapak Ibu, saya harus perbaiki. Ini mestinya jam 19 WIB. Saya salah ya, jadi nanti saya perbaiki jam 19 WIB. Nah, liturgis itunya, moderatornya adalah saya. Ibadah online ini temanya adalah The Soul. Ya, kita mau dengar ya, beribadah bersama-sama dengan kami ya Bapak Ibu ya. Kemudian sebulan satu kali ada pertemuan KTB. Nah, pertemuan KTB ini adalah ibu-ibu dari Jerman ya. Jadi Ibu Alida sebagai dosen kami itu, Ibu Alida ini benar-benar luar biasa, ibu yang kayak Alkitab berjalan di otaknya dia itu ya, kalau saya bilang gitu. Nah, dia itu memang sudah belajar banyak mengenai firman Tuhan, jadi dia pakar banget untuk menjelaskan mengenai pelajaran ini. Nah, diambil dari buku Sejarah Penebusan seri ketiga. Jadi ibu-ibu yang dari Jerman itu sudah belajar buku 1, buku 2, buku 3. Nah, sekarang buku ketiganya baru pertemuan yang kedua ya. Ini struktur silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu ayo catat ya teman-teman yang di live streaming, ikut ya besok ya di channel kesayangan Anda ya. Baik, Bapak Ibu, kami Sema Adonai mengadakan renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu. Nah, Bapak Ibu melihat ya foto-foto hamba-hamba Tuhan yang melayani kami di sini. Banyak yang berkomentar ya Bapak Ibu, sangat memberkati. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita mengambil aktivitas panjang hari, ayo ikut renungan pagi bersama kami. Dijamin pasti diberkati ya. Karena apa? Sudah banyak yang menyampaikan, waduh semenjak saya ikut renungan pagi Sema Adonai, saya lebih mudeng, lebih iling, katanya gitu dalam bahasa Jawa ya. Mereka lebih
mengerti dan ada hubungan relationship dibangun bersama Tuhan. Nah, itu jam 5.30 pagi. Nah, Bapak Ibu lihat ya di sini channel Cahaya Firman. Tidak semua acara ibadah online dan renungan pagi serta juga untuk acara renungan Pak Daniel Palungan itu seminggu sekali tidak disiarkan di beberapa channel. Jadi ada di channel Cahaya Firman. Kali ini kena channel baru kami ganti namanya menjadi channel Cahaya Firman. Tolong Bapak Ibu tolong subscribe. Minta bantu, dukunglah pelayanan kami, beri kami support supaya kami lebih semangat lagi melayani ya Bapak Ibu ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan saat ini, ayo subscribe Cahaya Firman, bantu supaya Bapak Ibu juga bisa mendapatkan renungan pagi bersama Sema Adonai, siaran tunda dari ibadah online, jadi Bapak Ibu juga akan bisa mendapatkan berkat. Ya, saya kembalikan kepada Sister Aling. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni untuk pembacaan acara-acara channelnya. Ya, sepertinya kita akan akhiri saja ya kelasnya karena Pak Daniel sedang tidak enak badan juga. Waktunya sudah hampir 1,5 jam. Jadi baik Pak Daniel, terima kasih untuk pelayanannya. Bapak bisa tutup materi kelas pembelajaran kita dengan closing statement-nya, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua. Silakan Pak Daniel. Ya, jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, satu hal yang luar biasa dari Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang merindukan adanya persekutuan dengan dirinya. Ciptaannya diadakan itu tujuannya adalah untuk bersekutu, memuji, menyembah Dia, dan karena dosa itu merusak hubungan itu sehingga manusia jauh dari Tuhan. Namun Tuhan dengan kasih-Nya selalu ada dorongan dalam dirinya untuk mendekatkan diri kepada makhluk ciptaannya dan khususnya kepada manusia. Ya, manusia punya keterbatasan, punya banyak hal yang tidak memungkinkan untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Tetapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kreatif. Ya, ini kalimat baru yang saya munculkan, istilah baru, kreatif. Dia punya 1001 macam cara untuk menyatakan diri kepada setiap orang, dan karena itu kita harus bersyukur bahwa walaupun kita terbatas di dalam menjangkau orang-orang yang kita terbeban untuk menginjili mereka, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang Bapak Ibu sembah dan layani itu Tuhan yang sangat kreatif, dan semua cara-caranya itu tidak dapat dihalangi oleh siapapun dan apapun. Jadi karena itu tetap berserah, tetap percaya, dan tetap setia untuk melayani Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kelas pertemuan kami pada malam ini yang sudah diberkati Tuhan, dan secara khusus untuk hamba-Mu yang Kau beri kekuatan untuk bisa menjaga konsentrasi sehingga dapat memaparkan ajaran firman Tuhan tentang bagaimana Engkau memperkenalkan diri-Mu kepada manusia ini, walaupun sederhana dan ada hal-hal yang kadang-kadang miss di dalam pikiran, tetapi terima kasih atas bimbingan Roh Kudus, umat-Mu dapat memahami dengan tepat seperti yang Kau kehendaki. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, sebagian jemaat-Mu akan beristirahat, sebagian juga akan melanjutkan kelas ini, dan juga hamba-Mu akan beristirahat. Semua kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kuatkan sertai kami dan berikan kami kekuatan kesehatan yang sempurna, supaya dengan itu juga kami semakin bergairah di dalam melayani Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa berterima kasih untuk kelas kami pada malam ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas teologi proper pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya yang luar biasa bagi kami semua. Semoga Pak Daniel pelayanan diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang, dan semoga segera sembuh ya Pak. Iya, segera pulih kesehatannya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi
dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay bersama kami untuk belajar di kelas selanjutnya di Sema Adonai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.